Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya di live IG. Sore ini yang akan membahas tentang rendang K7 dengan foundernya yaitu Uda Ade Suryanto. Ya, konon rendang itu bukan sebuah produk, konon rendang itu sebuah proses. Dan ini adalah warisan budaya asli Sumatera Barat. Ya, ini akan kita gali kearifan lokal yang namanya rendang ini seperti apa sih? Ya kira seperti itu. Kita tunggu Uda adiknya untuk masuk ke live bersama Pak Bi, memasukkan requestnya. Baik, sebentar, ini ada sedikit masalah. Oke, baiklah. Jadi kita masih menunggu Uda adik. Mudah-mudahan segera bergabung. Ya, ini ada sedikit kebingungan saya. Oke, kita cari Uda adik. Apakah sudah masuk kemari? Oke. K7 ID sudah join. Adik K7 sudah join. Tinggal menunggu requestnya untuk live bareng Pak Bi. Oke, saya agak mendapat kesulitan untuk masuk karena tadi saya berapa kali live ended. Jadi seolah-olah yang tercatat adalah live endednya. Baiklah, saya akan masuk lagi ke akun IG saya. Ya, gimana adik? Sudah join kah? Ini masalahnya ini kalau sudah dengan kacamata. Dan nggak ada halangan dengan koneksi. Kita bergabung dengan Uda adik. Halo, Assalamualaikum Pak Bi. Waalaikumsalam adik, apa kabar? Ya, alhamdulillah Pak. Ya, Connectionnya ya, tadi Pak bermasalah. ya, saya Connection. bermasalah juga nih. Berapa Iya. kali bermasalah. Oke, Lancar. mudah-mudahan tidak bermasalah lagi. Pertama-tama saya mengucapkan turut berduka cita atas wafatnya ayahanda minggu lalu. Ya, Pak, terima kasih. Tapi alhamdulillahnya beliau dijemput di bulan yang luar biasa, yaitu bulan Ramadan, yang Hari sudah Kamis. jelas hari Kamis ya, janji dari Allah jelas bahwa barang siapa wafat di bulan Ramadan akan dibebaskan dari siksa kubur. Insya Allah, amin. Dan mudah-mudahan beliau diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Sehingga segala amalnya akan diterima oleh Allah, segala dosanya akan diampuni. Demikian adik, simpati saya kepada seluruh keluarga. Baik adik, saya tadi sudah memberikan sedikit introduction tentang
rendang K7 bahwa rendang itu adalah sebuah proses, bukan sebuah produk. Benar. Dan siapa adik, awalnya dan segala macam saya coba jelaskan, tapi pasti lebih baik kalau adik yang menjelaskan langsung. Jadi saya persilakan adik membuat perkenalan selama 10 menit dan juga cerita bagaimana kok sampai ke K7 ini. Silakan. Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua, yang terhormat Pak Di dan tim, kemudian juga Ibu. Terima kasih sekali undangannya ke program ini, live Instagram ini, yang janjinya awalnya kita Selasa ya Pak. Cuma karena kondisi ayah lebih kritis, kita undur sampai waktu yang nggak ditentukan gitu. Nah, akhirnya hari ini kita dapat jadwal. Nah, K7 hadir sebenarnya Pak sebagai salah satu bentuk mungkin kepedulian kita sebagai anak muda juga. Terus selain itu kita juga punya apa big why gitu. Big why kenapa sih kita hadir K7 ini? Gitu. Nah, dari latar belakang sendiri sebetulnya kalau kami di Sumatera Barat ya Pak, itu rata-rata tuh walaupun tidak ahli dalam proses masak memasak, minimal memiliki pengetahuan tentang hal itu. Gitu. Nah, sehingga walaupun tidak ada basic set sama sekali ya, jurusan di kampus fisika, Pak. Jurusannya fisika, tapi tertarik dengan hal-hal berbau kuliner karena dulu sejak zaman kuliah juga udah ngurusin masalah jual beli makanan gitu. Nah, pada tahun 2010 sempat kerja di hotel. Ya, sempat kerja di hotel ngurusin masalah restoran. Nah, kemudian di tahun 2014 itu kita sempat melakukan proses revenue generation dari hotel gitu. Kita mikirin nih, kita kira-kira kita bahas apa. Nah, sehingga pada saat di hotel tersebut, terpikirlah gimana kalau kita jual produk rendang. Nah, kenapa memilih rendang? Karena waktu itu juga kita sudah paham ya Pak ya, alhamdulillah rendang itu dipercaya oleh CNN beberapa kali sebagai makanan, termasuk jajaran makanan paling enak di dunia gitu. Nah, dan juga kita juga menyadari bahwa tidak ada yang bisa membuat rendang enak gitu selain orang Sumatera Barat, walaupun bukan kami gitu. Karena K7 memposisikan enak itu relatif. Enak bagi K7 belum tentu enak bagi orang lain karena beda rumah, beda cara ngaduk, beda kelapa di mana tuh rasanya udah beda. Sehingga kita mengambil persepsi lain dari definisi enak rendang tersebut gitu Pak. Sehingga kita pada tahun 2014 kita brand pertama yang ada geluti itu ada namanya Dapur Anduang. Waktu itu kita masih bergabung dengan hotel. Nah, di sana kita belajar tentang bagaimana menciptakan jenis baru, maksudnya rasa yang kita inginkan seperti apa. Sehingga kita pilih dagingnya dibeli dari mana, kelapanya kita ambil kelapa mana gitu kan. Kemudian bawangnya bawang apa, cabenya cabai seperti apa, lengkuas dan jahenya seperti apa. Secara garis besar seperti itu. Nah, pada saat kita melakukan riset itu di dapur gitu kan, kita menemukan bahwa ternyata kelapa walaupun sama-sama tumbuh di Sumatera Barat itu memiliki karakter yang berbeda. Nah, sebagai salah satu contoh kita dalam membuat dan menemukan resepi rendang kita yang sekarang yang kita pakai di K7, kita hampir mencoba 3 daerah, semua daerah kita coba. Ada daerah pesisir selatan. Jadi di Sumatera Barat itu Pak, daerah terbaik penghasil kelapa itu ada 3. Ada daerah pesisir selatan, ada daerah Pariaman, sama daerah Pasaman. Nah, daerah Pariaman, Pasaman, sama pesisir selatan ini memiliki karakter kelapa yang berbeda, Pak. Kalau di daerah pesisir selatan itu di arah ke Bengkulu gitu, itu kelapanya besar, buahnya lebih besar, kemudian dagingnya lebih tipis, rasanya manis. Nah, kalau di rendang itu minyaknya banyak sekali gitu, creamy-nya sedikit. Sehingga kalau jadi rendang itu minyaknya bisa banyak banget. Nah, beranjak ke Pariaman, di Pariaman itu kelapanya tidak terlalu besar gitu, tapi cangkangnya agak keras. Ya. Kemudian dagingnya tebal, kemudian creamy dan minyaknya imbang. Nah, kemudian kalau bergeser lagi sedikit ke atas ke daerah Pasaman, itu kelapanya besar, creamy-nya banyak, minyaknya sedikit gitu. Sehingga untuk rendang memang akhirnya kami memutuskan rendang terbaik itu memakai kelapa Pariaman gitu. Nah, ini kan versinya kita, Pak. Nah, kalau kita berbicara dengan orang Payakumbuh sana mereka juga bilang, wah, rendang paling enak versinya ya tentu kelapanya pakai kelapa Payakumbuh gitu. Nah, itu akhirnya pada saat itu kita meluncurkan sebuah produk yang Nusantara Taste gitu. Yang artinya bisa diterima oleh beberapa kalangan gitu. Jadi memang ketika kita lihat rendang Solo kok rasanya nggak kayak gini ya. Ketika lihat rendang Payakumbuh rasanya nggak kayak gini tapi enak. Itu yang kita coba ciptakan. Nah, kemudian big why-nya kita gini, Pak.
eh, kita masih bertanya-tanya nih dalam hati, apakah karena kita rendang mau naik kelas, atau karena rendangnya itu sendiri kita naik kelas. Nah, kemudian kembali kepada definisi rendang tadi, kan rendang itu banyak macamnya, banyak jenisnya, yang seperti kita sampaikan tadi. Nah, kemudian kita akhirnya merujuk pada akar dari rendang itu sendiri. Sebetulnya rendang itu bukan proses akhir, bukan produk gitu. Jadi rendang itu bukan produk, karena rendang itu bagi Sumatera Barat itu adalah proses memasak yang menihilkan kadar air secara pelan-pelan pada suatu bahan masakan. Nah, sehingga di Sumatera Barat sendiri, merendang itu bukan hanya untuk daging. Nah, similarnya itu misalnya kayak merosting ya. Jadi akhirnya kita juga punya istilah merosting, itu sama dengan merandang. Jadi di Minangkabau, kalau kita merosting kopi, itu namanya merandang kopi, Pak. Hmm. Jadi merendang kopi gitu kan. Terus juga ada kalau misalnya jagung, merendang jagung. Kita juga ada namanya jenis makanannya kacang, Pak. Kacang randang gitu kan. Kemudian juga ada namanya beras atau bari randang. Nah, sehingga kita betul-betul merasa, wah ternyata rendang ini kaya sekali gitu kan. Rendang ini sesuatu yang istimewa di mata kita gitu kan. Nah, lalu pada tahun 2017 lalu, Pak, kita dapat berita di musim haji. Ternyata di musim haji itu ada teman ngirim WhatsApp ke kita, ada gambar gitu, ada rendang 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 Padang gitu, tapi yang bikinnya dari Thailand, Pak. Nah, dari Thailand. Nah, setelah kita lihat tulisannya tulisan Thailand, made in Thailand, dikasih sama orang-orang Indonesia rata-rata. Jadi akhirnya kita berpikir seluas ini Indonesia ya, sebesar ini bangsa kita, terus sebanyak ini orang Sumatera Barat, masa iya sih nggak ada yang bisa meloloskan produk rendangnya untuk dikirim. Minimal buat jamaah haji Indonesia aja sih gitu. Sehingga kita kepikiran termotivasi ya kita harus bikin something. Kebetulan kita dapat partner juga ya seiring dengan perjalanan waktu sehingga kita bisa sampai pada titik insya Allah kalau semuanya lancar K7 insya Allah bisa spicing the world lah dengan dukungan banyak pihak. Nah gitu Pak. Mantap. Luar biasa, Ade, luar biasa. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut, ini saya ingin lebih detail lagi membahas tentang kata rendang itu sendiri. Ya, proses bagaimana sih dari mulai meramu bumbu, kemudian dimasak dulu, dikasih air atau apa itu, kemudian berapa lama itu detailnya, tolong dijelaskan. Dan kalau begitu berarti sebetulnya rendang itu bukan daging, tapi bukan hanya daging, rempah, daging. Ya, rempah dan proses. Ya, nah, rempah. Tolong diperdalam lagi tentang hal ini. Oke, baik. Mungkin dari ini dulu ya Pak ya. Ini merupakan sesuatu yang baru kita perkenalkan pada teman-teman lah. Mungkin pada Pak juga baru beberapa waktu lalu kita sebutnya. Jadi sama halnya seperti kopi Pak. Kopi itu kan satu produk, dia satu jenis biji kopi tok selesai. Sehingga rasa dari biji kopi itu sendiri itu sudah menentukan. Oh ini walaupun dia sama-sama Arabica, tapi ada Arabica Solo, misalnya Solo Rajo, ada Toraja, ada dari Aceh gitu, ada dari Wamena juga, nah ada Kintamani gitu kan, tapi sama-sama Arabica. Nah apalagi dengan kompleksnya rendang gitu Pak, sehingga hasilnya kita mengklasifikasikan sebetulnya untuk mempermudah bagaimana kita mendefinisikan dan mengklasifikasikan struktur dari rendang tadi. Nah kalau kami mengklasifikasikan dari bahan baku itu ada 4 Pak, ada 4 kategori. Struktur rasa dari rendang itu ada 4. Gitu. Yang pertama itu adalah main ingredients. Main ingredients. Nah, jadi rendang itu bukan hanya rendang dari bahan daging mamalia ya Pak ya, ada kambing, ada kerbau, bahkan juga kalau di kampung di daerah kita Sumatera Barat juga ada rendang rusa, karena masih ada yang berburu gitu kan, juga mungkin ada juga di situ rendang kerbau, ada di situ juga rendang sapi dan kambing serta domba, itu bisa diolah menjadi rendang. Kemudian next, berbicara tentang unggas, jadi kita juga bisa bikin rendang ayam Pak. Ayam, ada rendang entok atau bebek, kita juga bisa bikin rendang bahkan dari burung puyuh. Nah, puyuh itu direndam itu bisa direndam. Kemudian ada dari bahan ikan. Bahan ikan juga biasanya kalau untuk di K7 sendiri misalnya memproduksi ikan tuna, tapi juga ada rendang dari ikan tongkol, Pak. Nah, jadi di daerah yang ada hasil bumi itu bisa direndam gitu. Contohnya juga di daerah pesisir kan, daerah Muara ya Pak ya, itu banyak kerang.
atau abalon. Nah, orang di daerah pesisir juga punya rendang khas, itu rendang kerang gitu. Dan semuanya pasti punya peminat yang fanatik gitu, suka rendang kerang. Nah, seperti itu. Itu main ingredients. Yang kedua adalah body. Body itu ditentukan oleh kelapa, cabai, bawang, lengkuas, dan jahe. Nah, ini berdasarkan pengalaman kita. Jadi beda seperti bisa kita bicarakan tadi, Pak. Ada pesisir selatan, ada Pariaman. Pokoknya di setiap daerah yang memiliki varietas kelapa pasti menghasilkan cita rasa yang berbeda. Body itu masalah body. Kedua juga bawang. Bawang ini berfungsi sebagai pemberi rasa manis kepada rendang tadi. Juga dengan santan dia berkolaborasi, mereka memberikan rasa manis gitu kan. Nah, sehingga pemberian bawang yang berbeda, spesies bawang yang berbeda akan memberikan sensasi rasa yang berbeda. Nah, yang nggak kalah pentingnya adalah lengkuas atau lengkuas dan jahe. Nah, jadi kalau di Sumatera Barat kita mengenal ada dua jenis lengkuas jahe nih. Ada jahe kalau kita di Padang sebutnya supadeh padi gitu, atau jahe padi yang bentuknya kecil tapi rasanya rendang gitu kan. Nah, itu enak banget untuk dijadikan rendang gitu kan. Kalau kita pakai jahe yang lebih besar itu rasanya juga akan berbeda. Nah, itu body. Kemudian ada seasoning, Pak. Seasoning itu lebih kepada daun-daunan seperti daun jeruk, ada daun kunyit, kemudian daun serai, daun salam, segala macam yang bersifat segar, masih mengandung kadar air. Dia akan memberikan efek yang berbeda, sehingga kita punya takaran sendiri nih untuk jahe, untuk daun serai berapa banyak. Nah, kemudian juga yang terakhir adalah spicing. Nah, spicing ini adalah salah satu misalnya dengan menambahkan cabai. Jadi orang kan kadar pedasnya beda-beda, Pak. Level kepedasan yang dimiliki, yang toleransi bagi orang itu beda-beda. Nah, kita untuk spicing itu bisa memakai cabai biasa, cabai keriting, bisa pakai cabai rawit, bahkan juga ada yang minta pakai merica. Nah, kemudian di dalam sana juga ada pala, cengkeh, staranis yang memiliki efek-efek membangkitkan panas tubuh. Itu 4 kategori. Di dalam rendang sendiri yang artinya dengan memainkan ya main ingredientnya diganti, matriksnya itu bisa banyak. Sehingga lahirlah banyak rasa rendang, jenis rendang, varian rendang dari 4 kategori tadi. Seperti itu, Pak. Nah, untuk prosesnya sendiri, sebetulnya merendang itu dimulai dari kebutuhannya, Pak. Maksudnya kita adalah rendang itu kan banyak jenisnya. Ada rendang yang memang tidak, kan ada orang nanya ini rendang kering apa rendang basah sih gitu. Sebetulnya bukan kategori rendang kering apa basahnya, tapi pada prosesnya aja. Kalau rendang kering itu otomatis kadar airnya itu sangat sedikit gitu. Mungkin sudah di bawah 60% atau 70% gitu. Kadar airnya gitu kan. Tapi kalau rendang yang basah itu artinya dia masih bersifat masih agak encer gitu dan juga tidak terlalu seperti serbuk. Nah, kalau di Minangkabau sendiri, biasanya kalau untuk pergi jauh atau ibadah haji, dulu kan pakai kapal ya, Pak. Kita biasanya menggunakan rendang kering. Rendang kering itu 3 bulan tidak dipanaskan, itu masih tetap bisa dimakan dan rasanya masih enak. Nah, tapi kalau rendang yang kering tersebut, memang orang kebanyakan mungkin akan kurang suka, karena rasanya tuh sudah terlalu padang banget dan juga mungkin udah mulai keras. Nah, rendang yang banyak beredar sekarang itu adalah rendang yang ya istilahnya setengah kering lah gitu, masih ada kadar airnya juga masih lumayan tinggi. Nah, itu dari segi proses penyiapannya. Nah, untuk membuat rendang itu awet itu juga ya walaupun tanpa pengawet itu juga prosesnya juga menentukan gitu. Misalnya seperti kalau kita pengen rendangnya lebih awet, kita masaknya mungkin nggak pakai tungku api secara langsung. Gitu. Boleh pakai kayu bakar, tapi kayu bakarnya di set sedemikian rupa sehingga asapnya nggak masuk. Gitu. Nah gitu sih Pak, memang membuat rendang ini, dan itu juga macam-macam caranya gitu. Jadi kalau kita misalnya ngumpulin di rumah makan, beberapa rumah makan, ketika kita cek mereka masaknya itu caranya gimana, pasti beda-beda. Ada yang ditumis terlebih dahulu bumbunya, ada yang ada yang rendangnya itu dagingnya diungkep dengan bumbu-bumbu baru dimasak, ada juga yang dari awal dituang. Nah kita tinggal milih. Nah perbedaan cara masak tadi itu juga menentukan rasa akhirnya itu seperti apa. Itu sih. Ya, ya, ya. Nah, karena selera daging setiap orang itu beda-beda, jadi sebetulnya yang paling fair adalah kita menyiapkan bumbu saja, dagingnya terserah Anda. Ya betul. Gimana? Pendapat Anda gimana? Pada akhirnya seperti ini Pak. Jadi misalnya nih, pada tubuh sapi, di anatomi sapi, tidak semua daging bisa kita rendang Pak.
Tidak semua daging kita bisa rendang. Dan juga tidak semua daging kita bisa jadikan dendeng. Atau misalnya seperti hal-hal lain gitu. Tapi pada bagian sapi, kalau di K7 sendiri, kita memakai bagian namanya topside. Ya, kita memakai namanya bagiannya topside. Kenapa kita pilih topside? Yang pertama dari segi ketersediaan. Nah, ketersediaan topside itu paling banyak dari struktur sapi, daging topside itu paling banyak yang pantas dan layak untuk direndam. Kemudian, kalau misalnya pengen custom, jadi kan ada orang macam-macam ya Pak, ada suka dagingnya itu lebih alot. Maksudnya alot itu artinya punya masa ketika digigit gitu. Ada yang pengen dagingnya itu empuk banget. Nah, itu bagian-bagian tertentu itu bisa kita cari. Nah, memang fair ketika misalnya kita sediakan bumbu yang rempah-rempah tadi dengan segala macam kondimennya, lalu main ingredientnya kita susulkan belakangan. Itu juga cukup fair menurut kita. Nah, kenapa? Karena misalnya ada orang yang suka bagian itu khas dalam, Pak. Khas dalam setiap sapi itu tidak mungkin lebih dari 10 kilo. Nah, jadi kalau misalnya kita bilang kita pengen produksi khas dalam, semua daging kita yang kita pakai untuk rendang khas dalam mungkin nggak bakal cukup di sapinya gitu. Atau juga mungkin ada bahagian daging yang mengandung lemak. Jadi kan ada orang yang suka daging untuk rendang itu daging tanpa lemak, Pak. Kenapa? Karena mungkin orang tidak suka makanan yang terlalu banyak lemaknya gitu kan. Tapi juga ada sebagian orang yang suka malah ada lemaknya, Pak. Ada gaji-gajinya dikit. Itu lebih juicy. Nah, ada orang suka seperti itu gitu. Jadi fairnya adalah memang ketika misalnya pengen masukin dagingnya itu gitu. Satu lagi, contohnya untuk ibadah kurban. Saat ibadah kurban rata-rata memang dijadikan rendang, Pak. Cuman saat kita menerima daging kurban, itu tidak semuanya daging yang baik untuk direndang sebetulnya. Akan tetapi ketika diproses dengan cara merendang tadi, rasanya akan tetap unik. Gitu. Jadi di dalam rendang kurban itu ada daging khas dalamnya, ada juga bagian sengkelnya sedikit gitu kan juga. Pokoknya campur sari gitu. Tapi rasanya juga tetap enak. Nah, memang kuncinya memang sepertinya dibungkus. Oke. Ya. Jadi kalau kita bicara rendang dan kemudian kita ingin mencapai tataran di art of rendang, itu kira-kira fokusnya kepada apa deh? Karena kalau kita bicara rempah sama, ya. Kalau kita bicara daging sama. Kalau kita bicara proses, itu waktunya sama-sama 9 jam untuk membuat rendang. Nah, kalau kita sudah sampai kepada seni merendang, atau the art of rendang ini, itu kira-kira fokusnya kepada yang mana, Dek? Silakan. Kalau di kita sih Pak, kan kita sudah berproses membuat rendang ini, sebetulnya kalau untuk orang Sumatera Barat, begitu pandai makan Pak, udah kenal sama rendang. Kita diajari makan pertama itu dengan rendang, bumbu rendang itu dibalurin ke nasi, itu dikasih suap sama kita, itu udah mulai kita mengenal rendang itu. Dan rendang yang paling enak tentu saja adalah rendang ibu kita Pak. Karena pertama kita tumbuh itu dengan rendang masakan ibu gitu kan, atau masakan nenek, pokoknya yang ngasih kita supply dari waktu kita baru mengenal rasa seperti itu. Nah, sebetulnya kalau di kita, ya kita berkaca pada proses yang K7 alami Pak. Jadi memang yang namanya proses dari awal kita mulai sampai sekarang tentu saja ada hal baru yang kita temukan. Karena seiring dengan mungkin banyaknya orang mencicipi produk kita, masukan-masukan yang datang ke kita dari teman maupun dari buyer gitu ya. Ternyata yang paling berpengaruh itu adalah pada masalah body seasoning. Body dan seasoning Pak yang paling pengaruh. Karena main ingredients itu rasanya akan seperti itu aja. Daging ya sosok. Daging misalnya paling pengaruh daging ini gini Pak. Kebanyakan pedagang daging yang jadi supplier, kalau misalnya produksi kita masih di bawah 30 kilo, 20 kilo per hari, itu kita bisa beli daging segar. Dari petani, dari peternak, kita bisa beli daging segar. Itu rasanya agak sedikit manis. Nah, cuman juga ada kendala lain nih, misalnya Pak, seperti kenapa ada pertanyaan daging kok ada alot gitu kan, ada nama proses seperti rigor mortis. Rigor mortis itu adalah gejala yang timbul saat kita menyembelih hewan tersebut berada dalam keadaan stres. Sehingga saat disembelih, saat nyawanya melayang itu dia kejang, sehingga ketika dimasak dia akan sedikit alot. Hal tersebut tidak ketemu saat kita menggunakan daging beku. Karena untuk menghilangkan gejala rigor mortis itu minimal dia didiamkan selama 2 kali 24 jam gitu. Sehingga gejalanya itu hilang. Sehingga daging itu empuk. Rata-rata seperti itu. Nah, alot atau empuknya rendang tadi sebetulnya kalau bagi kita yang ngerti rendang itu ada hal yang lumrah sebetulnya.
Nah, tergantung kita nanti prosesnya seperti apa. Karena kalau dagingnya alot diproses pasti ada tambahan sesuatu seperti getah pepaya yang mengandung papain yang bisa melunakkan atau melembutkan daging seperti itu. Nah, yang paling penting ternyata justru pada bumbu-bumbu tadi, Pak. Seperti yang kita sampaikan tadi, kelapa. Jadi ketika kita memasak daging yang sama gitu, untuk dengan kelapa dari Payakumbuh, dengan kelapa dari pesisir, dengan kelapa dari Pariaman dia akan berbeda. Hasilnya itu akan berbeda. Jumlah minyaknya, creamy-nya, kemudian sensasi rasa itu akan berbeda. Kemudian yang kedua adalah kesegaran dari misalnya seperti bawang, jahe, dan cabai tadi. Jadi itu yang paling sensitif. Makanya saya kan juga pernah, tim K7 juga pernah memasak di Jawa. Kebetulan adik saya menikah di tahun 2017 ya Pak, 2018. Kami turun ke sana itu masak rendang. Dengan resep yang sama, orang yang sama, bahkan mungkin kuali aja beda, tapi beli bahannya beda Pak. Nah sehingga kunyitnya nggak ketemu kayak kunyit yang kita di Padang, jahenya nggak ketemu kayak yang di Sumatera Barat, kelapanya juga seperti itu. Nah kalau kelapa di Sumatera Barat Pak kita peras, airnya itu bisa 3 kali peras, sudah masih ada santannya. Tapi mungkin kelapa daerah lain 1 kali peras santannya udah habis gitu. Terus juga bawang. Nah bawang itu juga sensitif sekali. Nah sehingga mungkin ada sedikit bocoran juga. Kalau di K7 kita bawang itu kita oplos. Maksud kita oplos adalah kita memakai kalau misalnya untuk otentik orang Sumatera Barat yang mau makan, itu pakai bawang itu nggak masalah. Tapi ketika orang luar Sumatera Barat yang makan rendang tersebut, rasa itu akan ngaruh gitu. Nah, kita oplos bawang yang asli Sumatera Barat dengan bawang yang dari luar gitu. Sehingga rasanya jauh lebih manis. Seperti itu. Sehingga kita bisa gariskan, yang terpenting dalam membuat rendang ini sebetulnya adalah dari mana sumber bahan baku rendang tersebut berasal. Bukan main ingredients ya, karena main ingredients itu bisa datang belakangan seperti daging dan macam-macam karena bisa digonta-ganti. Kalau mau domba ini rempahnya gitu kan. Tapi yang paling penting banget itu adalah bawangnya dan bumbu-bumbu yang tadi seperti body, seasoning dan spicing. Kalau main ingredients mah nggak masalah gitu. Oke. Saya mendengar adik bercerita tentang rendang ini, saya timbul persepsi bahwa adik ini seorang ahli rendang yang bisa membuat rendang yang enak sekali. Nah, itu buat saya bukan tantangan karena kalau mau menunjukkan dirinya jago itu umum. Tapi membuat orang lain jago, nah itu baru istimewa. Nah, sekarang dalam rangka ini, apa yang sudah diusahakan oleh adik untuk membuat orang-orang seperti saya, seperti istri saya, Bu Dwita, seperti ibu rumah tangga yang lain, tiba-tiba menjadi chef yang bisa memasak rendang sama enaknya kalau adik memasak rendang. Silakan. Jadi dari penurunan tadi itu Pak, turunan dari kita mensegmenkan klasifikasi komposisi rendang tadi, main ingredients, sama ada body, seasoning, sama spicing. Akhirnya kita mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa ternyata ini juga ada masalah sebetulnya Pak. Ketika kita pengen spicing the world, kita nggak mungkin membawa daging kita. Karena untuk perbandingan misal seperti ini, di Indonesia daging itu 120.000 per kilogram. Oke, sementara di Arab Saudi sana Pak cuma 60.000 per kilogram. 60.000 something itu berarti sudah 50% lebih murah kan. Ketika kita membawa rendang kita matang dari sini ke sana tuh jadi mahal. Karena harga bahan baku kita udah 2 kali lipat dibanding mereka gitu kan. Nah, maka akhirnya kita melakukan research development dengan berbagai macam metode kita lakukan sehingga kita menghasilkan sebuah produk yang namanya pasta. Kita menamakannya bukan bumbu sebenarnya Pak, kita menamakannya pasta karena dengan pasta tersebut pasta tersebut itu bisa menghasilkan rasa yang otentik gitu. Jadi gini, di luaran sana gitu Pak, di luaran sana mungkin jarang orang yang bisa mendedikasikan waktunya sampai 9 jam hanya untuk memasak rendang. Ya, meresikokan diri mencari kelapanya gimana, bahan-bahan seperti yang kita sebutkan tadi gitu kan, mencari bahannya, belum lagi prosesnya yang juga nggak pasti bisa berhasil atau tidak gitu. Akhirnya kita ambil segmen itu, kita pangkas waktu mereka untuk menyiapkan bahan, mencari dan juga memproses di awal, sehingga ketika mereka memproses rendang tadi cuma butuh waktu kurang dari 2 jam. 1,5 jam itu mereka sudah bisa menghasilkan produk yang sama dengan rendang-rendang yang
bahkan lebih baik ya, sama dengan rendang-rendang ada di Sumatera Barat gitu. Karena Hmm. proses tadi sudah dipangkas. Ya itu dengan hadirnya pasta tadi gitu. Nah, kita juga menyimpulkan keribetan mereka dengan tidak perlu lagi nambah yang lain-lain gitu. Hmm. Jadi maksudnya cukup dengan pasta tadi ditambahkan dengan kondimen yang mereka mau, apakah mau unggas, apakah mau kambing, kerbau, sapi, sapinya juga terserah mau khas dalam, mau sandung lamur, mau apa segala macam, mau mereka masukkan sebagai rendang itu bisa. Nah itu tanpa cukup hanya ditambahkan dengan garam dan air saja gitu, sehingga lebih simpel, lebih gampang, bisa dibawa kemanapun gitu. Gitu. Ya, luar biasa. Jadi apa namanya, dengan pasta rendang K7 ini semua orang bisa bikin rendang. Seperti itu ya, Ya, kira-kira ya. itu sih kita sederhanakan seperti itu, Pak. Kita sederhanakan Ya, seperti luar itu. Karena biasa. ya, karena contoh saja dengan kondisi kayak sekarang, Pak. Ya, tentu saja kalau harganya bisa jadi lebih hemat gitu kan. Kemudian juga setidaknya merasakan sensasi, Pak. Gue bisa jadi menghasilkan rendang nih gitu, rendangnya enak Ya, lagi daripada warung-warung dan Padang. karena prosesnya cuma 2 jam, jadi tadi Kurang waktu dari itu. kita mulai live ini, Iya, dimasukin daging dan pasta iya, tadi, taruh di atas iya. kompor, Ah, buka puasa sudah bisa dimakan ya.